hama penggerak batang ya. Lagi-lagi kita disuguhi ya, update-nya hama ya ini sahabat-sahabatku semua. Ini di Gerat Wawung. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke, pohon kurma bisa setinggi ini, perjuangannya luar biasa, sudah melalui serangan yang bertubi-tubi. Apalagi kalau kita tengok lagi ke bawah, ini sengaja ya kita perlihatkan untuk sahabat-sahabatku semua. Pasti nemui banyak kejadian seperti ini. Ini hamanya mini, teman-teman. Hamanya itu mini, kayak red devil ini. Nah ini sengaja kita tampilkan, kita perlihatkan untuk sahabat-sahabatku semua supaya tahu persoalan bertani kurma di Indonesia itu tidaklah mudah. Untuk itu sahabat-sahabatku semua wajib terus update edukasi yang kita bagikan, supaya apa, kita meraih kesuksesan itu tidak dengan kebetulan ya, tapi tahu langkah-langkah atau cara meraih sukses ya. Ini hamanya kecil-kecil seujung lidi, teman-teman. Cara mencegahnya, ini sahabat-sahabatku semua bisa memberikan spray setelah pruning seperti ini ya. Ini spray pestisida, teman-teman. Jadi memproteksi diproteksi dengan pestisida supaya hama penggerak ya ini tidak aktif setelah di pruning seperti ini. Ini dispray seperti ini, teman-teman. Ini jadi semacam cairan. Ini ada hamanya ini, teman-teman. Perlu diwaspadai. Pokoknya habis meruning ini bisa dijangkau oleh pestisida. Tapi kalau nggak dipruning, ini kesulitan pestisida itu menjangkau pelepah kurma. Itu sahabat-sahabatku semua tetap waspada. Bertani kurma di Indonesia proses panjang yang harus kita lalui. Nah, ini yang nanti malam insya Allah kita usahakan live seperti apa binatangnya atau hamanya. Kalau siang bersembunyi di dalam, jadi tidak terjangkau pestisida kita. Jadi kalau malam dia akan banyak keluar menuju pruningan baru, nanti di spray enzim yang dipunya hama atau red devil mini ya, kecil seujung lidi, teman-teman. Tetapi kalau jumlahnya ribuan, nah ini jadinya seperti ini. Untuk itu sahabat-sahabatku semua tetap waspada ya, tetap waspada, jangan sampai pohon kurma kita ini tumbang. Nah, kayak sakit kronis, tapi kita nggak tahu cara mencegahnya. Iya. Ini padahal masih ada yang masih seger ini ya. Untuk sahabat-sahabatku semua perlu jadikan catatan penting ya. Ini sudah kropos habisnya ini kropos habis seperti ini ada ratusan, awalnya ada ratusan, begitu sudah mengering pindah ke atasnya terus begitu. Nah, ini yang masih agak hijau atau seger, ini terus nih sampai habis, nanti naik lagi.
Ini yang sering diabaikan oleh sahabat-sahabatku semua yang menanam kurma. Ini tidak dilakukan pencegahan. Ini kalau kita buka nih, nah, ini kita lihat ya. Ini akan kering, kropos. Seperti ini akan kropos. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke tetap waspada bagaimana kita bisa meraih sukses bertani kurma di Indonesia. Jadi kita terus bagikan langkah-langkah pencegahan dari penggerak wawung. Jadi kalau yang di sini di pondoknya ini wawung kan. Kalau yang di batang ada 3, namanya bentuknya hampir sama, cuman besarannya beda ya. Ada yang sebesar kelingking, ada yang besar sebatang lidi, ada sebesar ujung lidi. Cara kerja ataupun merusaknya sama. Ini dikasih nama Red Devil. Tapi untuk detailnya, untuk siang hari memang sulit ya mendapatkan binatangnya, sulit. Tapi kalau malam hari keluar, ngeluyur, bisa terbang. Jadi bisa terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Memang ada sayapnya, tapi sembunyi kalau siang hari itu sembunyi. Nah ini rumahnya ini undur-undurnya ini. Tapi ini kalau dicari cukup dalam teman-teman. Nah ini sampai gembuk ya, karena punya enzim melunakkan serat kurma, entah itu batang ataupun pelepah ya. Jadi sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke tetap waspada, tetap update edukasi yang kita bagikan ini. Harapan kita masyarakat atau sahabat tani kurma Indonesia terus update ya. Dalam, posisinya di dalam, jadi kalau dihabiskan ya sampai cukup dalam kan. Makanya nanti malam insya Allah kalau kita tidak ada halangan, kita live untuk sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke. Ini diantara bekas-bekasnya. Jadi ini mengkhawatirkan ya kalau sahabat-sahabatku semua tidak mengetahuinya. Jadi untuk meraih sukses bertani kurma di Indonesia itu harus lengkap, step by stepnya harus lengkap difahami supaya kita bisa mengambil langkah pencegahan ataupun antisipasi. Karena banyak hari ini sahabat-sahabat kita dari Sabang sampai Merauke yang sudah putus asa, teman-teman. Sudah putus asa, tidak mau lagi bertani kurma karena kegagalannya bukan hanya kurma tidak berbuah, tetapi hama yang ditemui sulit dicegah. Ini memang seperti ini kondisinya. Jadi dari bawah nanti begitu sudah selesai, sudah mengering, dia akan naik terus sampai berkembang biak. Untuk itu sahabat-sahabatku semua kita ajak untuk update terus, untuk selalu ya mendapatkan informasi terbaru, informasi yang sangat penting untuk sahabat-sahabatku semua ketahui apabila ingin sukses bertani kurma di Indonesia. Insya Allah dari Sabang sampai Merauke, Indonesia yang kita cintai ini cocok ditanami kurma.
karena barometernya sudah terlihat ya, bahkan barometernya sudah ada ratusan tahun yang lalu. Di barometer bertani kurma itu ada tanaman serumpun, palem-paleman ya, ada pinang, ada kelapa, ada sawit, ada aren, ada siwalan, enau ataupun lontar ya. Ini jadi pondasi dasar barometer yang terlihat di sekitar kita. Oke, insyaallah kita update terus edukasi bertani kurma ini. Harapan kita besar, Indonesia bisa swasembada kurma, dan Indonesia insyaallah bisa mengcover kebutuhan kurma dalam negeri. Dan apabila kita mampu dan bisa berjamaah mewujudkan cita-cita mulia, Indonesia bisa swasembada kurma, bahkan bisa mengcover kebutuhan kurma dunia. Ini sangat menarik untuk jangka panjang. Apa yang kita kerjakan saat ini ya, nantinya untuk hadiah yang terbaik untuk generasi kita yang akan datang, yaitu stok pangan masa depan, the future of food, the future of the life. Jadi monggo untuk sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke, semangat berjuang meraih sukses bersama berjamaah dengan kurma Kediri ataupun dengan sahabat-sahabat yang lain. Bisa update terus informasi yang kita bagikan. Oke, insyaallah berkah manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.